Banyak. Nanti yang penting kita harus melepaskan diri dari mengambil keuntungan dunia dengan berjubah akhirat. Ya kan, Sur? Iya, Tadi Ustaz. Insya Allah. kalau Ustadz orangnya polos, belak-belakan. Jadi hal itu yang alhamdulillah cuman hanya satu yang Ustadz takutkan, yaitu Allah yang Maha Rahman. Itu aja. Makanya Ustadz nggak takut untuk dibantuin tambahan ilmu, malah Ustadz senang sekali. Malah Ustadz takut pada Allah dikala adik-adik mahasiswa tidak negur Ustadz gitu loh. Karena Ustadz juga manusia. Ustadz bukan malaikat, bahkan lebih condong ke binatang. Kita ini semua binatang kalau bahasa kasarnya. Cuman kita dikasih kelebihan dengan pikiran. Jadi binatang berpikir. Kalau Ibnu Arabi seperti itu ngomong bahasanya, Firdaus. Kalau Ibnu Arabi seperti Iya, itu ngomongnya, kita ini sebenarnya binatang, tapi binatang yang berpikir. Hayawanun natik. Hayawanun natik. Makanya kalau bahasa Indonesia kan binatang. Ya, yang sedihnya kerap sekali manusia mengatakan binatang padahal dia sendiri adalah binatang, kan gitu istilahnya kan. Nah, manakala ketika keikhlasan itu lepas dari diri kita, kebersihan hati dan kesucian pikiran lepas dari raga kita, maka di saat itu berarti kita lepas natiknya, tinggal hayawannya, Firdaus. Itu yang kita takutkan. Makanya kita lihat sekarang, Masya Allah, sisi lain memang ketika kita sudah mengenal sejarah dan mengenal kisah bagaimana Arab Saudi dengan tampilnya yang wajah yang baru saat ini, dengan kafe, dugemnya, mabuknya, tari perutnya. Kalau kita saja di Nusantara ini sudah terjadi seperti jahiliyah, apalagi mereka yang dari sana jahiliyahnya lebih jahiliyah lagi. Cuman apapun tetap kajiannya adalah Quran, memang disitulah indahnya dihadirkan Allah di tempat kawasan jahiliyah dengan makhluk yang suci yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bentar Ustaz ngambil rekaman Ustaz, belum tinggal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, berlanjut perjuangan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebeningan hati, kesucian pikiran, kejernihan raga yang berpaut dengan rohani, sehingga terpaut menjadi jiwa yang bersahaja, yang selalu menghambakan diri kepada Allah yang Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur pada Allah, salat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lagi-lagi kita sharing ini, diskusi kita, ya. Cuman di pertemuan ini karena kebetulan Ustadz sebagai dosennya, Ustadz lah yang menyampaikannya, ya kan. Nanti yang jelas kalau ada ilmu-ilmu yang mau dibagi, kita bagi, kita ngomongin bersama. Ini pun Surya Kelana Putra lagi kurang sehat, semoga Allah kasih kesembuhan. Amin. Setelah divaksin kemarin nggak ada apa-apa. Apa vaksinnya? Astra apa Sinovac? Enggak, kurang tahu sih Ustadz. Di situ tertulis CoronaVac gitu aja, nggak ada jenisnya apa. Mungkin yang kedua Ustadz bilang. Minum banyak lah, minum yang banyak, Sir. Iya, itu apa namanya? Sebenarnya udah dari lama sudah mau vaksin Ustadz, cuma ragu kan karena ya gitulah
Rupanya Surya baca pengumuman di UIN itu semester depan insya Allah kan mau masuk tatap muka, tapi kan harus ada surat vaksinnya gitu. Jadi pas di Unimed menyelenggarakan vaksin, kebetulan Surya ini kan ya udah vaksin, pantesan ditanya di tekanan darah, alergi atau enggak segala macam. Surya bilang nggak Iya, ada. iya. Habis itu Oh baru iya. Biasa itu namanya beradaptasi karena kan virus di dalam di di sam- di dikunjungi oleh virus dari luar. Jadi begaduh lah dulu orang tuh kan, badan kita yang jadi bencananya. Ya, tapi yakinlah pada Allah, kita akan sehat semuanya. Amin ya Rabbal. amin, ya Rabbal alamin. Baik, salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Buat adik-adik sekalian, tadi sudah saya sampaikan sama Surya, tadi juga ada Nurlela, ada Irfan, bahwa ini ada 7 judul semalam yang kita sebut. Kemarin udah kita bongkar tentang fikir dan zikir. Dan ini menyambung lagi yang berikutnya adalah judul yang kedua, ada rehaban tadi, udah saya sampaikan sama Surya, bahwa kita membahas tentang wamin ayati. Ya ada 5 ya ada 5 ya Yus ya. Ada 5 ya. Min ayati tentang ciptaan Allah, manusia dari turab ya. Kemudian yang kedua tentang terciptanya Hawa dari tulang rusuk laki-laki ya, sebelah kiri. Hingga untuk disitulah nafsin tadi ya, nafsin tadi ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan jenis ya. Jadi artinya di situ juga menjadi muatan kenapa para ulama tidak membolehkan kita menikah dengan jin, bangsa jin. Ada beberapa aspek sebenarnya ya, ketika dia laki-laki bisa jadi nanti kasihan anaknya, karena tentu yang melahirkan itu adalah jin perempuan yang muslimah. Jin muslimah yang perempuan pasti nanti anaknya lahir ketika ditanya oleh kalangan bangsa jin muslim yang lain, mana ayahmu? Di dunia manusia, akan sedih juga, ya kan? Begitu juga kalau pas waktu yang dinikahi adalah yang laki-laki atau manusia muslimah menikah dengan jin muslim, tentu yang dipertanyakan begitu juga di bangsa manusia. Mana ayahnya kan gitu. Rupanya ayahnya dari bangsa jin kan gitu. Pada mereka sudah terjadi pernikahan. Nah, inilah yang tidak dibolehkan dalam kajian tentang mengapa kita tidak dibolehkan, dalam tanda kutip ada catatan, itu pun yang paling seksama di kalangan ulama, bila yang dinikahi adalah jin muslimah. Ya, karena dan itu bukan untuk semua manusia. Tentu manusia yang bisa melakukan aktivitas dakwah di dunia alam jin dan alam manusia. Gitu. Baik, kita nggak usah cerita itulah, ya cerita itu pula jadinya. Ya. Jadi ada 5 itu, nanti berikutnya kita akan lihat, disinilah akan berhubungan dengan sains dan teknologi. Ya, jadi sini Ustaz berkiblat kepada tetap menjadikan pedoman dasar adalah Ibnu Katsir, di samping juga Tabari, ditambah juga dengan Al-Azhar, Buya Hamka juga ditemani oleh Al-Manar, Syekh Tuan Guru Syekh Muhammad Abdul dan Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Juga tidak lupa dengan guru saya yang tersayang adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, jadi dalam hal ini adik-adik sekalian, inilah kita akan membahas bagaimana tentang penempatan. Nanti Ustadz, jadi yang jelas Ustadz jelaskan dulu, nanti 5 judul yang berikutnya nanti udah di-sharekan sama Surya insya Allah di grup, itu nanti dibagi 19 ya Sur? Iya Ustaz. Jadi 4 orang per kelompok insya Allah Sin. Ada satu yang 3. Nobela Irfan, Muhammad Firdaus, Irfan Idrus, dan 3 ada lainnya yang tak nampak di Google Meet ini. Ya, nanti insya Allah dibagi. Ustaz bilang gak usah terlalu menegangkan, cuman nanti hakikat dari kajian itu memang dia berupa makalah, tapi yang aspek yang paling utama nanti Ustaz minta, yang pertama adalah tetap kita bahas dengan kasus atau latar belakang masalah, diawali dengan masalah yang hadir. Baru nanti dengan sedikit teori, Adi udah Ustaz bimbing kemarin,
Ya, jangan lupa nanti kalah sama Surya itu. Surya udah mau sempro itu dia tuh. Ya, harus dapat referensinya, dapat 15 ya udah jadilah. Nanti nyusul berikutnya untuk bab satu apa bimbingan nanti. Ya, kata Surya enak tuh kalau kita yudisium sama-sama kawan-kawannya gitu ya. Iya, Ustaz. Baik, kemudian nanti pada masuk pada apa yang dibahas. Baik, jadi oleh karena itu nanti dibagi. Yang jelas kata kunci utama dalam makalah itu yang Ustaz inginkan adalah pertama adalah tafsirnya, ya, tafsir yang berhubungan dengan Quran surat tersebut membahas itu. Kemudian cari korelasinya dengan sains dan teknologi. Tapi satu hal yang harus adik-adik pahami, semua kupasan kunci itu nanti berujuk kepada penjelasan Wahdatul Ulum bahwa adalah mengingat kekuasaan Allah. Jadi bukan mengagungkan sains dan teknologi itu. Pada dasarnya adalah sains dan teknologi itu yang mengkagum dengan Quran. Jadi bukan Quran yang kagum dengan sains dan teknologi, tapi sains dan teknologi itulah yang kagum dengan Al-Quran. Tuh. Ustaz suka membuat bahasa seperti itu, ya. Jadi semua itu sains bukan kita yang respect dengan dunia, tapi dunia respect dengan akhirat. Kalau tak ada akhirat, dunia itu tak dikelola. Itu dia. Baik. Itu ya nanti dibagi sama Surya dan yang lainnya. 19 bagi 5. Ya, insya Allah. Kita sekarang masuk kepada min ayati. Saya akan membongkar sedikit aja. Coba nanti. Ya, yang pertama dari ayat berapa ini? Ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqakum min turabin. Dari tanda kekuasaan Allah bahwa telah diciptakan kamu sekalian dari turab. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian aku menjadi manusia dan akhirnya berkembang biak, berproduksi. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan kekuasaan Allah berikutnya adalah dari jenismu itu, alias Adam alaihissalam. Ya. Yang kedua nanti kita lihat tafsirnya di situ adalah alias manusia sama manusia, bukan pernikahan manusia dengan jin, tapi manusia dengan manusia, bukan pernikahan manusia dengan anjing. Maaf ya, lihat nanti di YouTube. Nauzubillah, bukan Ustaz sengaja melihatnya. Tapi waktu itu Ustaz melihat, tiba-tiba di atas tuh Ustaz lihat Dr. Fahrudin Faiz, di bawahnya perkawinan manusia dengan anjing kan gitu ya. Ya tetap terlihat, bukan lihat yang lain-lainnya. Masya Allah, nauzubillah. Begitu udah parah sekali. Ya, makanya sekarang dengan modernitas manusia ternyata hampir sama dengan binatang. Jadi kalau sudah akalnya tak berfungsi, kembali kajian kita minggu yang lalu, akal pikir dan zikir tak ada, maka kita tak beda dengan binatang. Cuman beda aja. Ya, kita ibaratnya seperti kanguru jadinya, yang jalan berdiri. Cuman kita nggak punya ekor seperti kanguru. Otot kanguru aja luar biasa. Hampir sama ototnya sama Ustaz. Sama-sama gym kami mungkin ya. Sama-sama nge-gym mungkin ya. Nah, artinya gitulah. Jadi ini kembali tadi kita kaedakan. Maka di situ nanti dalam kajian filsafat ada postmodernisme. Jadi kemodernan itu kembali tertepiskan. Balik lagi kepada kajian itu dia. Jadi itu ya, di mana diikuti pernikahan setelah sekolah, ujung-ujungnya begaduh juga kan gitu kan. Terakhir, makanya kemarin ada pernikahan anak tamat SD, entah tamat SMP itu ya. Ya, nikah dan mereka harmonis bahagia. Maka itu yang dipertanyakan juga kemarin, ada debat dengan seorang Kristiani yang menyerang seorang Muslim, sehingga akhirnya pertanyaan yang luar biasa ketika dia nanya tentang Aisyah, di umur berapa Aisyah nikah? Dinikahi umur 6 tahun, tapi umur 9 tahun dikawinkan.
Maka patokannya akil balik. Hakikat dari akil balik itu adalah masa buka di kamus besar manapun, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, kamus besar bahasa jin pun itu akan mengatakan akil balik adalah di mana bisa berproduksinya. Betul nggak, Yus? Bisa berproduksi. Kan itu hakikatnya. Nah, yang kedua, kata seorang muslim dari India yang bergabung sama teman-teman di Amerika tadi, menyatakan bahwa coba kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Atau kita kembali 200 tahun yang lalu saja. Rata-rata itu menikah, tamat SD sudah bisa menikah. Karena suasananya, kondisinya. Ini kan sekarang kan kondisi sudah serba modern dan lain sebagainya. Nanti sayang, oh nanti belum punya duit, dan lain sebagainya. Kalau dulu enggak, mau makan kangkung tinggal ke belakang. Mau makan ikan gurami tinggal lihat kolam di belakang. Gitu ya kan? Nah sekarang kan enggak, harus pergi lagi ke pajak dan lain sebagainya. Semakin modern, semakin susah kita cari makanan. Uang ada. Padahal masa Islam dulu nggak ada main pakai uang kertas, uang apa dan sebagainya. Tukar kangkung sama bayam. Tukar ayam sama lele. Masing-masing tinggal ke belakang aja. Apa tak banyak anak? Banyak anak, banyak rezeki. Kalau udah banyak anak, banyak yang membuat mengembang biakan ternak lele dan ternak ayam tadi. Betul tidak? Ini jadi kajian postmodernisme langsung gitu. Baik, jadi ini kupasan ya. Ini dia kupasannya. Jadi Ustadz nanti mencatat bahwa yang pertama, kekuasaan Allah menciptakan manusia dari turab, dari tanah, langsung menuju kepada segumpal darah, kemudian menuju segumpal daging, kemudian masuk terdapat dalamnya tulang-tulang dan berbentuk manusia. Bahwa disinilah kita lihat pertama adalah bahwa Allah menunjukkan kisah bahwa dengan kuasanya dari yang hina tadi turab, dari yang hina tadi kalau diterjemahkan lainnya adalah mani, air mani, ini tercipta sekarang. Yang menariknya gini ya, kadang kita dipakai baju batik, ya kan? Tapi kalau Ustaz berdiri, tak nampak kalau Ustaz pakai celana pendek atau pakai sarung. Inilah sedapnya ngejum nih kan. Nah, disitulah kita selalu menampilkan diri kita untuk terhormat, padahal banyak sekali di balik itu yang penuh dengan kebohongan. Loh ini Ustaz belak-belan aja loh, Ustaz mengembalikan. Itulah kenapa bisa begitu Ustaz, turab. Mak kandung kita turab. Gitu, ya. Kalau diterjemahkan dalam bentuk cairan, mak kandung kita adalah mani. Jadi kalau bisa banyak manusia menyatakan jijik selama ini, disitulah dari kita. Itulah kuasa Allah. Di mana sainnya dari turab, debu, atau bahasa sempurna tanah, ya, dan dari setetes mani, ya, itu bisa menciptakan sosok Sapria Andi, sosok Musin Abdus Salam, sosok Hadi Gunawan, sosok Nurlela, sosok Irfan, sosok Surya, sosok Firdaus, sosok Fauzi. Itulah yang hadir dari tanah, debu, atau mani tadi. Nah, ini sains tadi, secara sains dan teknologi. Jadi sibuklah mereka dengan menggunakan dengan gunaan perangkat tabung dan lain sebagainya, mendeteksi tentang keabsahan formulasi manusia terbentuk dari apa. Allah sudah tinggal kun fayakunkan aja dari dulu. Allahu Akbar. Nah, di mana maknawiyahnya Ustaz? Di situ tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kita disitulah berawal dari mulai bayi, kemudian berkembang menjadi dewasa atau remaja, kemudian pemuda-pemudi, kembali jadi tua. Habis tua tiada. Seakan-akan kita berkata, buat apa kita dihidupkan kalau kita nggak ada akhirnya. Tapi pada dasarnya bukan lahiriah ini yang kita perdebatkan.
Tapi yang kita pertanyakan, apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka Allah dan Rasulullah selalu mengatakan, jagalah hati dan pikiran kita dengan penuh kebeningan dan kesucian. Maka pikiran selalu diawali oleh Allah dengan surat pertama, ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Jadi itu dia adik-adik sekalian, kalau sudah hati nih kita kotor, pikiran kita kotor, kita nggak tahu kalau orang berembuk sama kita tuh berembuk atau mengejek gitu loh. Padahal yang kita pikirkan untuk jauh ke depan. Gitu ya. Makanya di sinilah penempatan sisi lain Ustadz menempatkan sebagai seorang pembimbing, tutor, instruktur, dan bla bla lain sebagainya, tapi tidak adalah arti instruktur, tutor, dan pembimbing itu bila tidak disempurnakan oleh peserta yang ada di tempat kita ini. Itu ya, artinya bahwasanya dari ada menjadi tiada. Semua adalah kekuasaan Allah. Contoh yang lain artinya apa? Tadi kalau bisa kita tadi melihat bahwasanya kita lupa bahwa kita ini semudah itu akan ditiadakan Allah. Jadi nggak ada yang dibanggakan, nggak ada yang dipamerkan. Yang kedua adalah bahwa kita kembali kesadaran semua yang kita hadirkan nanti dari keberadaan kita ini adalah jariah itu. Jariah itu yang bisa nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Ini yang harus kita hadakan dan kita beradakan. Ustadz terus terang saya katakan, profesor tafsir kita kurang. Tapi Ustadz berharap Hadi Gunawan sebagai profesor tafsir, Muhsin Abdul Salam, Nurlela, apalagi profesor tafsir perempuan nggak ada lah. Surya, ya, Muhammad Firdaus, Anissa Dwi Cahaya. Tapi yang Ustadz harapkan adalah letak keprofesoran itu adalah di beningnya hati dan pikiran. Itu yang kita bahas semalam yang disampaikan oleh Al-Muhasibi dan saya gunakan kajian Abdul Qadir dan Al-Ghazali. Al-Ghazali menyatakan sesungguhnya yang dibahasan oleh Dr. Fahrudin Faiz dalam ngaji filsafat, silakan nanti lihat di YouTube. Beliau adalah teman Ustadz, kakak kelas Ustadz di Jogja. Beliau Suludin Ustadz dakwah, ya. Tapi sisi lain beliau sekarang ada jadi guru Ustadz di ngaji filsafat. Jangan kalian kira kalian aja yang kuliah, Ustadz pun kuliah loh. Ya, Ustadz kuliah di YouTube bersama Dr. Fahrudin Faiz karena Ustadz bidang filsafat. Kenapa Ustadz bilang tadi Hadi Gunawan dan kawan-kawan yang lainnya di profesor tafsir? Ustadz bukan profesor bidang tafsir, Ustadz profesor ke depan nanti bidang tasawuf. Maka Ustadz berharap sekali. Maka yang Ustadz kedepankan prinsip kita di S2 adalah living Quran kita membangun manusia, mahasiswa yang berakhlakul karimah. Semalam Ustadz bilang di grup dosen tafsir nasional, Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Al-Quran Tafsir se-Indonesia. Ustadz minta izin, karena Ustadz bidang tasawuf dan akhlak, ya Ustadz katakan ketika ada profesor yang baru dapat, subhanallah bagus sekali akhlaknya sampai semua komen-komen tadi dibalasnya semua yes, dibalasnya semua. Terima kasih, barakallah, terima kasih. Terus Ustadz bilang, barakallahu fikum walakum ya profesor. Ustadz lupa namanya. Inilah yang disebut uswah, suri tauladan. Inilah hakikat maknawiyah tafsir yang dipelajari. Selama ini orang banyak berbicara tentang ontologi, epistemologi, tapi lupa dengan aksiologi ini tujuan, hakikat, epistemologi cara, ontologi bahas semuanya, definisi. Orang gila dengan definisi dan caranya aja, tapi tak pernah tujuan kita mempelajari yang kita definisikan itu apa? Tujuan yang mau kita pelajari dari apa yang kita cari cara mempelajari itu apa tujuannya? Ini yang selama ini kita membuat tak pernah jumpa.
antara satu prodi dengan prodi yang lainnya, antara satu pengemban amanah dengan pengemban amanah lainnya. Ustaz, maka selalu katakan ketika di Usuluddin, wajah yang harus kita angkat adalah Fakultas Usuluddin. Gitu. Ya. Sekarang adik-adik sekalian, Ustaz yakin lebih jago dan lebih hebat daripada Ustaz lahiriahnya. Namun, untuk memantapkan lahiriah lebih sinergi dengan ukhrawiyahnya, dan ukhrawiyah ada yang disegerakan, maka disinilah kalian tidak pernah mempermasalahkan kalian sebagai siapa. Tapi yang kalian permasalahkan adalah bagaimana IATS 2 semakin jaya. Gitu ya, Pak Marjuki Medan. Kok Pak Marjuki? Lama tak berjumpa ini. Ya, jadi ini dia kajian kupasan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah saya jelaskan bahwa sesuai dengan kadar tanah. Ada di situ yang warna rasnya berbeda-beda. Ada kisah nyata seorang seorang angkatan laut dari Afrika, dari kulit hitam. Namanya kalau tak salah siapa Ustaz lupa, Sibri. Ini kisah nyata. Karena waktu itu tahun 1970-an tidak diperbolehkan orang kulit hitam, tapi pada dasarnya dia mempunyai kecerdasan, kehebatan, kekuatan tubuh, dan kelihayan dalam mengatur strategi angkatan laut. Orangnya begitu istiqomah sampai akhirnya komandannya kagum sama dia dan rela dicopot jabatannya demi untuk meluluskan si Sibri tadi ini, seorang yang berkulit hitam. Dia yang sanggup bertahan berjam-jam berada di dasar laut dan masih hidup. Hingga akhirnya pun dia diakui oleh dunia dan dialah yang mengangkat rasis. Jadi nggak lagi dibahas dengan black or, makanya setelah itu baru Michael Jackson dalam dunia musik. Kalau dalam dunia army, dialah Sibri, siapa namanya lupa Ustaz. Jangan-jangan orang Islam ya kan? Ya, jadi disitulah. Tapi ini kisah nyata. Ya, hingga akhirnya pun sampai dia hilangan kaki, dia tetap semangat. Hingga akhirnya dia pun bisa menunjukkan bahwasanya dia bisa. Artinya apa? Sungguh Allah menciptakan beragam ras ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Pertama lita'arafu, yang kedua inna akramakum indallahi atqakum. Dengan banyaknya ragam itu untuk menciptakan saling mengenal. Hadi kenal Ustaz Sapriandi, Musin kenal Ustaz Sapriandi, semua kenal sama Sapriandi. Di samping itu juga kenal Musin dengan Hadi, Hadi kenal dengan Nurlela, Nurlela Tirpan dengan Surya juga dengan Firdaus, Maulana, Fauji, Marjuki dan lain sebagainya. Saling berkenalan itu. Jadi nggak ada ego yang kita angkat. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, ilmu itu bukan untuk hanya dibaca, dipelajari, dihafal, dipahami, dihafal, tapi sejatinya ilmu itu dipraktekkan. Itulah yang menyebab Imam Al-Ghazali meninggalkan rektor Nijamiyah waktu itu. Karena dibilang oleh Ahmad Ghazali, dia bagikan batu asah. Banyak pedang dan pisau yang tajam, tapi sendiri batu asah itu nggak tajam. Ya, ini sekadar ilustrasi. Baik. Jadi artinya apa? Ternyata ras-ras yang dibedakan oleh Allah tadi secara sains, disitulah melihat ternyata yang paling kuat jasmanianya di angkatan laut itu rupanya ras yang berkulit hitam daripada ras yang berkulit putih. Makanya army banyak sekarang komandan, lihat film-film Amerika dalam dunia tentara keprajuritan, ya, dunia army tadi, di situ banyak yang jadi komandan tuh orang kulit hitam sekarang. Makanya alhamdulillah, kenapa orang Indonesia antara black or white? Iya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, itu adalah orang-orang yang cekatan loh. Ternyata kita memiliki
kekuatan limpahan dari putih dan hitam. Yang menariknya, Ustaz tengok bule itu, bule Londo bule Jawa itu nggak cantiknya istrinya. Tapi disitulah luar biasa aura masyarakat Indonesia itu, dan muslimah bule tadi. Rata-rata Ustaz tengok orang bule tadi itu tertarik dengan wanita, dan wanitanya enggak yang dikatakan cantik. Kita selama ini gila cantik dan jelek. Kenapa? Ketika ditanya dan saya cari tahu adalah kelembutan dan keempatian orang Indonesia, terutama wanitanya begitu tinggi daripada orang kulit putih di negaranya sendiri. Dia orang Australia ya. Siapa namanya tuh? Orang Australia yang jago kali bahasa Jawanya itu ya. Itu. Ustadz bukan korban YouTuber, bukan korban menengok YouTube, tapi Ustadz melihat seorang filosof ya, karena basic Ustadz akidah dan filsafat Islam ya, cuman dipercayakan diletakkan di IAT karena memang sertifikasi Ustadz di ilmu tafsir. Ya, karena anak pesantren tadi kan sertifikasi ilmu tafsir. Baik, yang terakhir adalah udah Ustadz jelaskan tadi. Silakan nanti dilanjutkan dari Hadi dan kawan-kawan, mana tuh ada tambahan. Karena di situ kalau tak salah Ustadz ada dari ayat Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Ya. Sampai 25. 20, 21, 22, 23, 24. Ada 6 ayat yang menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Silakan, ada yang menambahkan? Bismillah. Ada Firdaus. Mau bertanya, Ustaz. Oh ya, mau bertanya nanti sekalian diluaskan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen kita, Ustaz Sapiandi, atas ilmu yang telah diberikan. Cuma ini ingin saya tanyakan nih Ustaz. Iya. Ini masalah hati juga ini Ustaz. Iya. Terus terang yang jadi pertanyaan saya, kondisi keadaan di Medan lah ya, di Medan. Kalau saya itu, kalau di Medan itu Ustaz, terasa panas saja suasananya Ustaz. Yeah. Makanya ketika saya pulang ke Sumatera Utara ini, kembali ke Sumatera Utara ini, saya tidak berminat ke Medan atau mukim di Medan. Tapi banyak teman-teman saya dan alhamdulillah teman-teman saya itu mendapat posisi yang inilah kalau di Medan itu ya, lumayan lah posisinya karena mereka di Medan dengan bidang-bidang yang samalah sama saya gitu kan, pekerjaannya. Yang saya rasakan itu panas, dan ketika saya berbaur dengan asati atau teman-teman yang lain, itu bawaannya materi semua Ustaz. Dari sinilah saya lebih memutuskan untuk kembali ke kampung, dakwah di kampung saja daripada di Medan yang mungkin notabene presentasi dunianya itu lebih sedikit lah ya dibanding di Medan. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, menurut pandangan Ustaz, mengapa suasana di Medan itu seperti itu yang saya rasakan? Walaupun mungkin Ustaz tidak merasakan, mungkin pandangannya lah terhadap yang saya lihat seperti itu. Karena kita kan sama-sama yang Ustaz bilang tadi kan berdakwah lah ya, menyebarkan Islam dari berbagai aspek latar belakang dan juga
dari berbagai macam sudut pandang untuk menyebarkan Islam. Ada yang dari Quran, ada dakwah, ada yang tasawufnya dan macam-macam. Tetapi tetap saja suasananya tetap panas. Mungkin itu saja Ustaz ya. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal bisa kita singgungkan dengan firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah sendiri. Tapi di sisi lain kita kehilangan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Ini bukan Ustaz menertawakan ayatnya ya, tapi menertawakan diri Ustaz mungkin sama yang lain. Kemarin baru-baru ini kejadian di Binjai. Ustadz sebenarnya orang yang nggak srek sebenarnya melihat viralnya salam dari Binjai. Malah Ustadz jadi kayak buruk sangka jadinya. Karena Binjai itu viralnya terutama adalah rambutan kenapa pisang. Pisang dipukul lagi. Yang nengok yang mukul tadi sipit pula lagi kan. Ini Google Meet ya. Ya. Jadi terakhir berapa lama kemudian baru-baru kemarin itu terjadi pelaksanaan sebuah acara, tak usah Ustaz sebutkan secara lugas, sehingga terjadi pelaksanaan acara itu hal yang tidak kita inginkan. Tampilnya 2 orang waria. Makanya semalam dalam khutbah Jumat Ustaz sampaikan betapa sedihnya kita di saat kita mengantarkan seorang wali kota atas perjuangan persatuan ulama, hingga naiklah wali kota Binjai, tapi kita kebobolan dengan pelaksanaan yang baru-baru ini 2 waria membuka acara. Kalau Ustaz tampilkan ya. Udah, bukan Ustaz mempermasalahkan apa-apanya, tidak. Artinya kan likuli maqal maqam, walikuli maqam maqal. Setiap kata ada tempatnya, setiap tempat ada katanya. Sebagai seorang filosof yang suka mempelajari tafsir, adalah mengatakan monggo silahkan saja kalau di situ ada tempat-tempat memang aktivitas dia silakan. Tapi kalau tempatnya nggak di tempat aktivitas dia nggak cocok itu. Masa pula ikan kita letakkan di daratan yang panas? Kan gitu. Kita letakkan ikan di daratan. Sedangkan kucing yang suka di daratan yang lebar kita letakkan ke dalam kolam. Itu namanya nggak pas, nggak kompeten namanya. Ini Ustadz berdalih, bukan Ustadz berapologi, tidak. Tapi memang inilah dia. Banyak kondisi inilah yang membuat jadi panas ini Ustadz Firdaus. Ya, Yus ya. Ini yang membuat panas. Makanya ini tugas Hadi Gunawan dan kawan-kawan. Karena Ustadz sendiri lebih enak Ustadz pulang balik ke Binjai, ke Medan daripada Ustadz nyari rumah di Medan. Ya. Jadi nggak apa-apa lah mengeluarkan etol sama bensin, ya kan, alhamdulillah. Jadi namun semua itu adalah kita sendiri. Suasana kampung, Qaryatun, ya, Qaryatun itu kalau secara filosofi maknawiyah dalam kaidah lugawi itu bisa kita akan lihat itu filosofi lugawiyahnya. Qaryatun kiokop ro ya tamarbutoh. Bukan tataknis. Kemudian di yang kedua ada maidanun. Mim, ya, dal, alif, nun. Nampung aja lah itu. Apakah titik 1, titik 2, titik 3 jadi maidatun, maidatun, maidanun bisa seperti itu jadinya. Kalau bahasa lainnya adalah itu lapangan. Lapangan, kalau hujan yang dicurahkan alhamdulillah, tapi bahaya juga kalau nggak ada paretnya, bisa banjir. Tapi kalau panas terus nanti yang apakan di awal memang sedap, tapi kalau udah kering pun nanti bisa terbakar baju tuh. Artinya sedang-sedang saja. Bisa panas, bisa dingin. Bisa hujan, bisa juga berhenti hujan. Inilah yang diajarkan oleh suasana masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan bersama istrinya sebelum diperistrikan. Siapa namanya di? Balkis. Ya, jadi izin nanti bila boleh ditambahkan yang lain. Inilah memang faktor yang jelas-jelas dinyatakan oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatuddin. Cinta Ya, dunia, ya, cinta dunia benci kepada Waalaikumsalam, benci kepada aturan-aturan keagamaan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta dunia dan benci kepada kematian. Ya. Jadi dalam hal ini suasana panas ini memang tidak hanya di Medan saja. Hampir di seluruh penjuru dunia itu semua medan kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali yang sudah menyiapkan payung dan tenda. Firdaus, di mana itu? Perkampungan yang masih menyediakan rasa empati. Yang berkembang saat ini adalah rasa sempati. Makanya ada sempati star. Nggak masuk Ustaz simpati gitu ya. Yang berkembang selama ini rasa simpati, Hadi. Kita melihat seseorang berhasil, kita mau jadi berhasil seperti orang yang kita lihat tadi. Itu simpati. Hadi melihat Firdaus berhasil, Hadi mau jadi seperti Firdaus. Itu rasa simpati. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa jadi iri. Apalagi dengki. Itu simpati. Tapi kurang dan hampir nyaris nggak ada empati. Empati itu melihat seseorang yang terhina, derita, maka di saat itu kita merasakan apa yang mereka rasakan. Makanya kata Allah, tak bisa dengan kekuasaanmu karena kamu tidak punya kuasa, tidak bisa dengan lidahmu karena kamu tidak bisa berkata-kata dengan data, maka dengan doa pun jadi. Ya Allah, kuatkanlah orang yang pengemis tadi agar dia tetap bersabar dan tabah sampai rezeki yang telah kau tentukan kepadanya. Ya Allah, aku tak bisa ngasih apa-apa, cuma sekian saja yang bisa kukasihkan. Itu empati. Maka bila empati itu yang kita tanamkan di setiap diri kita, insya Allah pertanyaannya, masihkah ada kezoliman dan keaniayaan terjadi di lingkungan kita? Rasa empati itulah maka muncullah pemerintahan. Rasa empati itulah maka muncullah pengawas pemerintahan dalam alias DPR dan DPD. Tapi kalau udah empati itu tak ada, semua simpati. Kawan tuh punya duit banyak, aku harus punya duit banyak lah. Terakhir apa? Dapat duit aja mereka. Tapi bagaimana merasakan penderitaan masyarakat yang tak berduit, itu tak pernah dirasakan. Udah paham ya? Nggak usah ugas-ugas ya. Ini Google Meet nih, sama dengan Zoom ini. Ya, ini udah langsung ke apa ini? Pakai parabola nih. Ya, baik. Jadi artinya adalah empati. Itulah bahasa filsafatnya. Dengan menerjemahkan dari hadis Rasulullah hubud dunia tadi. Makanya Rasulullah mengantarkan kepada hadis yang lainnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itulah tadi wujud dari mendinginkan suasana. Dan ini masih dihidupkan oleh orang-orang kampung yang masih menjaga empati itu. Itulah makanya dalam bahasa filsafat lain dengan sebutan postmodernis. Ditepiskan lagi rasa modern itu. Balik lagi ke diposkan dulu dia. Kenapa? Pengangguran bersumpun. Keluarga tak diperhatikan. Semua sibuk mencari gaji yang besar. Istri tak menghargai suami. Suami tak sayang dengan keluarga. Duit dapat terakhir tadi untuk keluarga, tapi akhirnya apa melihat yang lain mulai dibahas. Biniku yang kejam, biniku yang merepet, suamiku yang begini dan sebagainya. Anakku yang begini dan sebagainya, anak orang pula yang diperhatikan. Maka di situ kaidah-kaidah luar biasa dibacakan dalam surat Az-Zariyat. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dirimu baru keluargamu. Dan ini apa adanya nih Allah, dan Allah menyampaikan nih karena Allah Maha tahu, wallahu a'lam bishawab. Enggak ada ku ahlikum wa anfusakum nara. Menunjukkan sebagai seorang pahlawan. Maka enggak ada. Jadi istilah bahasanya enggak ada lah Superman, enggak ada lah Batman, enggak ada lah Avenger dan lain sebagainya. Semua manusia seperti biasa, enggak perlu pakai topeng kita untuk jadi pahlawan. Itu loh. Ya, karena kita juga sama seperti yang lainnya.
Jadi itu dia suasananya Firdaus, maka yang jelasnya ini suasana memang zaman sudah mulai dekat. Di sisi lain memang kebahagiaannya ada 100 tahun bagi kita nanti, entah anak dan cucu kita yang merasakan, tapi yang bahayanya adalah nanti di saat mana anak atau cucu kita, cicit kita, yang nanti berhadapan dengan Dajjal, apakah mereka nanti jadi pasukan Imam Mahdi, atau ikut rombongan dari Dajjalin, na'udzubillah summa na'udzubillah. Gitu ya, jadi suasananya umum. Maka balik lagi kepada diri, maka di sini yang keuntungannya adalah semua bidang keilmuan keluar, terlihat. Makanya alhamdulillah Pak Rektor dengan Wahdatul Ulumnya membangun semua ini. Tidak ada pemilahan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Semua itu pengetahuan dari Allah yang Maha Agung. Itu dia. Ustadz lagi-lagi berdoa pada Allah, kalian ini akan menjadi profesor, nanti kalau insya Allah jadi Ustadz Rehan diangkat sebagai profesor, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nanti kita akan buka S3 IAT-nya ke depan. Amin. Baku. Seorang profesor dari Kori, seorang profesor yang jago bahasa, seorang profesor yang jago dalam bidang mantiknya, dan bla bla bla, apalagi yang seperti Nurlela dan yang mahasiswi lainnya, itu hampir di Indonesia bisa dinyatakan sangat hampir tidak ada profesor tafsir di bagian di kalangan perempuan, ya. Harusnya kita ada seperti Zainab Al-Ghazali. Itulah nanti Nurlela Hasanah, Profesor Dr. Hajjah Nurlela Hasanah MA. Amin. Ya. Baik, itu saja. Ada yang lain? Hadi, tambahkan Hadi. Bertanya Ustaz. Enggak ada. Ustaz, Silakan Umi, datang Profesor Dr. Umi Dena Official Hajjah. amin ya Allah. Ustaz. Silakan. Ustaz dibuka ya Ustaz ya, soalnya saya lagi sama anak saya Ustaz. Oh iya, ada enggak apa-apa. Ustaz, gimana caranya membuka hati seseorang Ustaz ya? Misalnya ada saudara atau kawan-kawan kita tuh yang kaya raya gitu kan Ustaz kan, sampai kadang-kadang tuh udah investasi bangkrut. Tapi kalau Ustaz kan membuka hatinya tuh kayak mana supaya bisa berbuat baik. Misalnya kita kan pengen bangun baru-baru ini kan ada kita bangun pesantren, bangun masjid, susah kali cari dananya. Maksudnya kan Ustaz kan, gimana cara membuka hati kawan-kawan nih, sesaudara nih. Dia punya uang banyak, triliun kayak gitu Ustaz. Tapi dibuang-buangnya aja kayak gitu aja Ustaz. Kayak mana lah cara buka hati itu Ustaz? Baik, yang pertama Seminggu sekali nanti Ustaz belanja ke Medan 20 juta, 80 juta. Misalnya itu depan mata kita gitu Ustaz. Adalah orang kayak gitu Ustaz ya. Ada banyak. Baik Umi, ya Umi Dena. Baik, bagaimana cara membukanya? Itu sama seperti sebuah pepatah. Dia karena tak kenal dari kajian tauhid itu. Kalau dia kenal kajian tauhid itu, maka dia sayang. Kalau udah sayang, dia pasti dia cinta. Permasalahannya dia tidak kenal kajian ketauhidan, dan itulah makanya muncullah nanti kalian akan sebagai peneliti-peneliti mufasir di bidang-bidang yang terserah. Mau Hadi di bagian Qori'nya kemarin udah masuk judul Hadi, ya udah itu bagus sekali akhlak. Mau nanti masuk dalam kajian tauhidnya, bagaimana kacamata tafsir mufasir ini, silahkan. Mau menerangkan masalah bagaimana dalam berbahasa linguistik seperti Surya misalnya, ya, atau lain sebagainya, Anissa Dwi Cahaya, ya. Nah, inilah yang kita paparkan. Makanya ditempatkan dengan kupasan pengetahuan. Yang kedua adalah tentu adalah pengajian. Tapi Ustadz, dia nggak bisa, udah diajak pengajian tak mau ngikut mengaji. Maka yang ketiga adalah perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Pertama, Dena mungkin melakukan itu karena Allah. Ya, tapi bukan ada niat untuk biar dia terbuka hatinya, akhirnya dia akan melimpahkan duitnya, enggak. Itulah kita menyadarkannya. Menyadarkannya dengan perbuatan yang baik.
Maka disitulah ada Rasulullah menyatakan, idza laqitahum fasallim alaih. Bila berjumpa dengan saudara muslim, masalah dia fasik atau tak fasik, taat atau tak taat, ucapkan assalamualaikum. Makanya dengan keilmuan sampai ditegur, di situ ada unsur bukan unsur paksaan sebenarnya, unsur kewajiban. Bagi siapa yang sudah diucapkan salam, wajib untuk menjawab salam. Nah, tinggal sekarang ini kan sunnahnya kita. Artinya apa? Kenapa di sunnah? Dijawab syukur alhamdulillah, tak dijawab ya udah dia serahkan dia sama Allah. Maka artinya Dena dan keluarga atau Dena dan kawan-kawan yang lainnya berbuat baik aja sama dia. Mungkin selama ini dia adalah mungkin pernah disakiti. Kita nggak tahu bagaimana psikologi sosial dia sebelum dia jadi kaya. Dia pernah jadi orang yang menderita. Tapi dia karena tidak mempunyai keilmuan yang mumpuni dalam kajian tauhid, akhirnya apa? Dia balas dendam dengan hal ini. Kita kena getahnya. Yang keempat adalah na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Istidraj. Ya, memang nggak disahkan Allah pula duitnya tadi itu, karena dia kan menabung sebenarnya, bukan dia membagi, Dena. Dia menabung akhirat. Kita adalah kotak infaknya. Kita kotak tabungannya. Nah, itu yang harus dijelaskan pada dia, ya kan? Sampai-sampai kita katakan bahwa ini sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk yang menabung. Nah, bagaimana cara menyampaikannya itu? Diawali dengan kita menjalin persahabatan, tapi tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Hingga akhirnya, mau kemana Umi Dena? Maaf Ibu, kami ada pengajian membahas tentang bagaimana untuk berimpak dalam sebuah yayasan perguruan pendidikan ke anak-anak kita. Oh iya, ya udah. Nggak ada kita ajak dia untuk minta ayo kasih sumbangan, enggak. Tapi dia selalu dapatkan tentang informasi itu. Mungkin informasi ini nggak nyampai. Tapi sebenarnya kalau Ustadz lihat seperti itu, Dan, itu adalah ada masalah psikologi, permasalahan psikologi di masa dia sebelum dia berjaya. Itu. Yang kelima adalah bisa jadi itu harta memang tak diizinkan Allah untuk nyampe ke tempat yang suci. Udah, Ustaz nggak mau perpanjang ini. Nanti buruk sangka jadi yang nggak enak. Yang jelas kupasan kajian tauhid ya adalah tentang istidraj. Istidraj itu alim simta. Alim simta itu udah tahu kita ya, minta-minta ya, minta-minta derajat ya. Minta-minta derajat. Tapi di situ sebenarnya bala bagi orang yang punya duit. Kenapa? Harusnya harta itu bisa menemani dia ke depan nanti di akhirat untuk jadi bahagia. Ini malah menjadi api pembakar dirinya di akhirat dalam arti neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi itu yang membuat akhirnya dia menjadi budak harta dan budak tahta. Jadi bagaimana langkahnya yang baik? Yang pertama tentulah Umi Dena tadi mendoakannya. Karena Umi Dena tadi sayang, mungkin itu sahabat dulu atau lain sebagainya. Yang kedua adalah setelah doa tentunya kita naik ke atas dengan mensahabatinya. Berteman dengan dirinya. Maka paling tidak kita serendah-rendahnya mengucapkan assalamualaikum sama dia. Masalah dia mau mengatakan, pasti ada maunya itu Umi Dena tuh, pasti mau minta impak gitu. Kan gitu istilahnya kan. Nggak usah. Makanya nggak usah kita tanggapi, Den. Kita langsung aja. Terakhir dia, aku nggak pernah ngasih dia, aku malah buruk sangka, tapi kok dia, pas waktu dia lagi dalam keadaan butuh bantuan, kita datang dengan bismillah. Hingga akhirnya dia akan berkata, Umi Dena, kenapa Umi Dena selalu masih sigap dalam menolong saya, padahal saya nggak pernah, bahkan saya selalu buruk sangka sama Umi Dena. Bu, ibu kan saudara saya, jiran saya, orang yang selalu jumpa dengan saya. Masa saya ajak ketika kita nanti mau pergi bersama-sama ke kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya lakukan karena Allah. Makanya saya bantu semua ini. Nah, gitulah kajian tadi. Hingga akhirnya jangan sampai kita ulaskan bahwa kita mau menyertakan dia. Kenapa? Dia akan salah paham bahwa dia hadir situ untuk dia, bukan dia hadir untuk kita. Karena itu tabungan akhirat. Itu sodokotin jariahnya dia, bukan sodokotin jariah kita. Makanya sama seperti kita sholat dan puasa zakat itu bukan untuk Allah.
Ya kan Yus? Itu untuk kita sendiri ya. Itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Maka oleh karena itu dia saja Dena. Yang terakhir adalah yakinlah kita bahwa Allah tak akan melepaskan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada hambanya kecuali hamba tadi mampu. Di mana letak kemampuan kita? Yang pertama adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka datanglah keyakinan. Datanglah keyakinan, maka Allah tidak akan, wallahu fi auni abdi, maka abdu fi auni akhi. Allah akan membantu saudara wallahu fi auni abdi, akan membantu hambanya selagi hamba tadi saling membantu dan telah tambah satu hamba yang lainnya. Yang ketiga baru muncullah kajian la haula wala quwata illa billah. Dan kalau tidak kata Allah, tidak. Nah, itu tadi Ustaz nggak memperpanjang. Kenapa Allah mengatakan tidak hartanya itu bisa ke tempat kita? Nah, udah nanti berdosa kita. Yang jelas adalah letaklah kembali Allah punya daya, Allah punya kuasa, maka belum diberdayakan dan dikuasakan Allah hatinya untuk sadar kepada kita. Nah, kalau kita mau untuk menterapikan dia, tadilah gunakanlah strategi yang disampaikan Rasulullah, idza laqitahum fasallim alaih. Apabila berjumpa dengan saudaramu muslim, ucapkanlah assalamualaikum. Kurang dengan ucapan assalamualaikum, ada nanti Dena membuat gorengan, antarkan satu piring. Itu model-model di kampung sampai sekarang masih ada, Yus. Ya. Kalau kita enggak, sekarang masih ada, cuman bau asapnya jadi dapur sebelah ke tempat awak batuk-batuk. Dia makan enak. Ya, gitu. Gitu ya, Den? Iya, Ustaz. Banyak kali uangnya, Ustaz. Sayang. Ya, karena Allah mengatakan belum. Allah mengatakan